Ya, Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di 95,7 FM. Ya, kita kembali lagi lagi on air. dan di kesempatan kali ini kita masih Mm-mm. membahas pengobatan Islami dengan Oke, narasumber kita. betul. Eh, Kami ajak partisipasi Anda di SMS di 0852 71153 456. iya, Betul nggak? iyalah. Oh iya. Kita Udah kembali ke berapa Ustadz tahun jadi Muslim nih penyiar Ustadz. tuh. Tadi Iya, pembahasan kita sempat terpotong yaitu Hmm. mengenai syarat-syarat ruqyah tadi Ustadz. iya. Mungkin bisa kita lanjut kembali Pak Ustadz. Ya itu tadi harus dibaca dengan jelas ya. Tidak Mm-mm. ada yang bisa komat kamit seperti Mm. orang yang dan itu kita banyak dapatkan mereka itu ngobati orang itu dengan komat kamit kemudian diangkat langsung disentuh Mm. atau apa. Ada juga yang melalui media ya, Iya, Ustadz. media jarak jauh itu. Mm. Itu yang satu. Yang kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan bacaan-bacaan yang keluar dari syar'i dalam artian dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Iya, iya. yang bacaannya. Jadi nggak boleh nanti bahasa Jawa, Oh, bahasa Cina dan lain sebagainya. Maka itu yang sebagai syarat itu menggunakan bahasa Al-Quran ataupun hadis. Iya, Nah iya. itu dia. Kecuali nanti mungkin doa. Doa ya. Doa yang ketika misalnya kita mendoakan, misalnya contoh dalam ruqyah itu, Hmm. kalau tidak bisa kadang-kadang kan mau tidak mau jin atau apa itu, kadang-kadang kita harus bunuh dan lain sebagainya. Jadi itu kita mendoakan ya Allah jadikanlah tangan ini sebagai pedang dan lain pedang. sebagainya itu. Iya. Dan itu bahasanya juga bahasa yang dimengerti oleh orang. Iya, betul, Nah betul. itu mungkin salah satunya. Oke, Wallahu terima ta'ala kasih a'lam. banyak Ustaz. Ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ini Pak Ustadz ya. Oh, Kita baik. akan jawab dulu yaitu dari Uhti Aisyah di Serdang Bedagai. Wah, Serdang Bedagai ya. Bedagai. Heeh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan adalah termasuk bid'ahkah jika melakukan zikir berjamaah menangkal wabah saat ini? Oh, Dengan meyakini ini adalah bencana. mm-mm. Nah, itu bagaimana dalam pandangan Islam Ustaz? Oh, jadi kumpul-kumpul gitu kan, kumpul Tolak orang, bala tolak gitu. bala gitu, zikir-zikir bareng supaya wabahnya diangkat gitu, Ustaz. Iya, bagaimana Pak Ustaz? Iya, pertama kalau kita kumpul-kumpul bareng kita yang dilarang oleh polisi ya pada saat ini Iya. untuk melakukan itu karena anjuran itu untuk tidak dilakukan. Ya. Nah kemudian yang kedua pada intinya ibadah itu asalnya zikir itu diperbolehkan. Hmm. Zikir itu dikatakan itu memang mukhul ibadah dalam hadis. Hmm. Dikatakan bahwasanya doa itu kan ada dua, baik itu doa ibadah ataupun zikir ataupun doa masalah. Doa dari permohonan segala sesuatu yang menimpa kita minta untuk dicabut ya kan. Hmm. Nah ini ketika dilakukan bersama itu memang secara tuntunan tidak ada dalam dalil ketika kita itu memohon dengan berzikir secara bersama. Nah jatuh kepada bid'ahkah kalau kita meyakini itu adalah salah satu sunnah yang diperintahkan dan itu punya fadilah khusus, maka jatuh kepada bid'ah. Karena kaidah dalam bid'ah itu adalah pertama, kata mazhab Syafi'i juga takarrar. Kata mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwasanya bid'ah itu kapan dikatakan bid'ah atau apabila dia berulang. Misalnya malam Jumat kita membaca surat tertentu, membaca amalan tertentu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, maka jatuh. Ya kan? Itu yang menurut mazhab Syafi'i saja. Kemudian yang kedua adalah dia meyakini bahwasanya itu punya fadilah sementara tidak ada fadilah. Nah, berdasarkan itu maka dia jatuh kepada bid'ah. Itu dalam kaidah bid'ah juga seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak meyakini itu adalah punya fadilah, kemudian itu hanya sekali-sekali, misalnya saya mau baca setelah sholat ini mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Tapi tidak meyakini itu setiap waktu dibaca, setiap sholat, maka itu tidak apa-apa. Itu tidak jatuh kepada bid'ah, tapi diyakini berulang-ulang terus diyakini dan itu yang menjadi itu yang di dalam kategori bid'ah. Wallahu taala. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Banyak pertanyaan Bang Miring. Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi pertanyaan tanya Ustadz ya. Ini dari Ibu Program Nurbainah. sengketa Bang Miring. Iya, Ibu Nurbainah di Dolok Masihul Serdang Bedagai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mau tanya, mengapa orang yang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat? Mohon penjelasannya. Syukur Ustadz.
Kayak kita bilang tadi. Oh, mungkin bahagia Yang Dapat- sakit lebih bahagia dari yang sehat. Iya, dapat Iya. jatah libur gitu. Bukan. Pertama memang kalau kita melihat nusus kepada dalil-dalil, memang bahwasanya sakit itu adalah salah satu bentuk peringan azab nanti di hari kiamat. Hmm. Maka kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dia mengatakan basyiru fa innal humma nari uajjiluha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kuberitakan gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman ini adalah apabila dia tertimpa demam, sesungguhnya itu adalah apiku, dalam artian ini adalah azab, api neraka yang diberikan duluan. Untuk apa? Untuk, kata Rasulullah, pertama untuk membakar dosa-dosanya, kata para ulama dosa-dosa kecil. Yang kedua adalah untuk menaikkan derajatnya nanti pada hari kiamat. Juga dalam hadis lain dikatakan fa inna suda Musing. wal humma wa syaukah yushakuha, kata Rasulullah, seandainya pertama pusing, sakit perut, kemudian kaki yang terkena duri pun sekalipun yang menunjukkan itu adalah penyakit yang kecil, Iya. dikatakan maka itu adalah mukaffirul lidzunub, bahwasanya itu adalah mengampunkan dosa. Maka para ulama, kalau kita baca sirahnya, para ulama itu kalau dia tidak tertimpa musibah, sakit, dia senantiasa berdoa dan bertanya kepada kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak dicoba? Dalam artian bukan minta untuk dicoba, bukan untuk minta dapat musibah, akan tetapi para ulama itu bertanya-tanya kenapa ya sekarang ini nggak ada cobaan, dalam artian karena cobaan itu adalah bentuk bukti kasih sayang. Jadi apakah sudah dibiarkan Allah begitu saja, dilupakan oleh Allah? Itu yang dilakukan ulama. Jadi ulama itu merasa tidak dapat perhatian gitu Iya, kadang Ustaz. tidak Walaupun ada Allah perhatian merhatikan dari gitu. Allah Subhanahu wa taala. Iya, Jadi iya. itu, tapi secara kita ya, secara ini bukan berarti orang yang sakit kemudian lebih senang. Kita Iya. kita senantiasa berdoa kalau bisa nggak dapat penyakit. Iya betul Ya kan? memang Pak Ustaz. Secara psikologi kita memang bukan berarti senang, tapi ketika tertimpa kita harus bersabar, kata Rasulullah itu sabron wahtasib, kita senantiasa sabar dan mengharapkan pahala. Mudah-mudahan itu, maka kita juga mendoakan tohurun insyaallah. Agar apa? Agar disucikan. Sucikan apa? Sucikan dosanya. Allah taala. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya. Baiklah kita. Jadi bukan karena dapat jatah libur Om Giri. Kadang orang kan nggak sakit pun pengen dibuat surat sakitnya kan Betul gitu juga kan. ya kan. Sakit cari alasan sakit masuk. Oke, baiklah. Kita masuk lagi ke pertanyaan tidak Iya, apa-apa Ustaz ya. silakan. Yaitu dari Mama Rani di Tebing Tinggi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini pernah berobat ke salah satu orang pintar. Oh, orang pintar. Lalu beliau diberi tulisan-tulisan seperti tulisan Arab atau raja. Itu gimana Ustadz hukumnya? Oh, orang pintar mungkin jangan-jangan dikasih rumus suruh ngisi gitu Om Giri. Iya, kalau nggak bisa dibaca mungkin resep Bu. Ya, itu dia memang bentuk rajah ya. Rajah dari kalimat-kalimat, ketulisan-tulisan, huruf-huruf, ada A, ada kho, ada apa. Kemudian diputus lagi dengan alhamdulillah dan macam-macam. Iya. Nah itu bentuk dikatakan itu istihza bi ayatillah. Maka dikatakan ini ada bentuk penghinaan kepada ayat Al-Quran. Karena kenapa? Nanti awalnya selawat, nanti ada huruf kho, ada A, ada macam-macam. Itu bentuk rajah itu. Iya. Dan itu mereka meyakini adalah sebagai penangkal dari penyakit. Karena ya itu namanya disebut bahasa apanya itu jimat. Jimat ya. Nah, paranormal itu mengatakan ini adalah penangkal, ini pagar dan sebagainya, terserah, tergantung bahasa yang mereka gunakan, tapi itu juga termasuk dalam kategori jimat. Dan jimat, ketahuilah jimat itu pertama, jimat itu kita pasti menggantungkan keselamatan kita, kesehatan kita langsung ke benda itu. Kalau ketinggalan Ketinggalan berbahaya. Ya kan? Itu kita pertama. Kita mensekutukan Allah karena hati kita sudah berpindah kepada benda. Yang kedua, itu adalah bentuk penghinaan kepada ayat Al-Quran. Iya. Karena ada beberapa jimat yang saya kemudian buka, saya lihat itu contoh anak bayi.
Iya. yang biasanya kadang-kadang dikalungkan. Betul. Agar apa? Agar tidak kena penyakit tertentu kan. Mm-mm. Palasik dan sebagainya agar tidak terkena, atau di pinggang dikatakan. Ada. Mm. Nah, ada beberapa yang pernah saya buka itu, di situ ada pertama, mohon maaf ini bekas potongan kelamin. Ya Iya. kan, bukan bekas khitan. Oh, Bekas khitan. Kemudian ada darah-darah haid. Kemudian di situ ada gunting, di situ ada ayat Al-Qur'an. Iya, iya. Ini kan dia menganggap bahwasanya ini adalah jimat atau penangkal dari penyakit dan lain sebagainya. Akan tetapi ini setan pandai dia. Kita seolah-olah mengagungkan itu, padahal di dalam itu ada menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an digabung dengan darah, gunting dan lain sebagainya. Itu Iya. bentuk penghinaan terhadap ayat Al-Qur'an, dan itu termasuk dosa besar. Ada sebesar ya. Nah, jadi itu berbahaya dia. Allah taala. Jadi buang tuh jimat-jimat itu. Iya. Tahu jimat itu kenapa setan nggak mau dekat, Mak? Kenapa? Itu bukan penangkal, tapi kartu tanda anggota. Oh, Bisa jadi ya kan? itu jadi ya kan. Oh, Oh, ini- udah anggota dia nggak perlu lagi digunakan. Oke, baiklah. Ini tadi dari Mama Rani. Kita Iya. lanjut, tidak apa-apa Pak Ustadz. Ya, Ya. lanjut terus memiring. Oke, ini dari salah satu pendengar Radio Arisala. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Lina di Naga Timbul, Deli Serdang. boleh nah. Bolehkah kita mengikuti imam langsung rukuk tapi bacaan surah Al-Fatihah belum selesai? Ini Oh, kita bahas pengobatan hari ini, Bu ya. ya mungkin tapi obat tidak hati apa-apa dan ya. sholat memiring. Oh iya. Ini waktu sholat yang disirkan. Assalamualaikum. Oh, jadi Waalaikumsalam tiba-tiba sampai warahmatullahi masjid imamnya ruku Ustaz. Belum sempat baca Al-Fatihah kita gitu kan. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, kata kesingkatan. berarti kita mendapatkan ruku ya. Ruku itu kata Rasulullah SAW, man adraka raka'atan minas shalah fa adraka raka'ah. Iya. Kata Rasulullah, idza adraka raka'ah. Raka'ah itu ruku, ya kan? Karena berapa rakaat? Kita katakan sering kan sholat zuhur berapa rakaat? Rakaat itu maksudnya adalah berapa kali ruku. Oh, Jadi yang mengatakan ruku itu mendapatkan sholat itu man adraka rok'ah faqad adraka sholah. Atau kata dalam hadis lain, man adraka rok'atan minal jum'ah adrakal jum'ah. Wa man lam yudrik rok'atan minal jum'ah fala jum'atalah. Dalam hadis lain juga dikatakan. Bahwasanya pembatas antara orang dapat satu rakaat atau satu ruku itu pada ruku. Oh, Iya. Jadi ketika dia dapat ruku belum bangkit imam, maka dia mendapatkan satu ruku bersama dengan imam. Oke, Bagaimana Al-Fatihah nggak dapat? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan, dan itu batasan. Iya. Itu batasan. Karena kita nggak mampu lagi, tapi maka dikatakan dalam hadis Rasulullah dikatakan qiraatul imam bahwa qiraatul ma'mum. Bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum. Wallahu taala alam bisawab. Oke, terima Oh, kasih gitu ya. banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi gitu memiring ya. Oke, Jadi mungkin tenang kita jeda dulu. Jeda lagi. Iya, jeda lagi. Selamat. Lagi lockdown nih nggak boleh kejeda kita. Baiklah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.